Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asmin Fadila Mulki dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai pelajaran kewirausahaan Islami. Yang pertama itu ada konsep dan definisi, kedua ada karakter entrepreneur Islam, ketiga prinsip dan etika bisnis, keempat hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah, dan terakhir ada alasan menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama itu definisi dan konsep dulu. Nah, kewirausahaan adalah suatu proses melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Yang kedua, ada beberapa karakter seorang pengusaha muslim. Yang pertama, bersikap tawakal, zikir, dan bersyukur. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka akan diperlancarkannya suatu rezeki. Berzikir selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan diri. Bersyukur selalu menerima rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerimanya secara ikhlas. Yang kedua, di sini ada bersikap jujur. Menjalankan usaha secara jujur, maka menimbulkan ketenangan dalam melakukan usaha, dan ketidakjujuran akan menimbulkan keraguan dalam menjalankan usahanya. Jujur dalam segala bisnis, melakukan menimbang, mengukur, dan membayar hutang. Selanjutnya ada zakat dan infak. Mengeluarkan zakat dan infak diharuskan bagi seorang muslim. Harta yang dikelola dalam menjalankan bisnis, pendapatan yang didapatkan dalam menjalankan bisnis harus disisihkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya ada silaturahmi. Nah, silaturahmi ini pebisnis sering juga melakukan silaturahmi dengan pasangan bisnis atau pembeli. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang ingin murah rezekinya dan panjang umurnya, maka hendaklah ia mempererat hubungan silaturahmi. Ya. Selanjutnya di sini ada prinsip bisnis menurut syariat Islam. Bagaimana sih menjadi seorang usahawan yang baik menurut syariat? Nah, menjadi wirausahawan muslim tentu sangat didambakan oleh semua umat muslim. Maka dari itu, perlu kiranya kita mengetahui tentang seluk-beluk prinsip-prinsip usaha dalam Islam. Prinsip secara umum dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada prinsip ilahiyah atau tauhid. Tauhid sendiri adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penambahan manusia dan menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai pengakuan atas kemahaesaannya dan kesyukurannya kepadanya. Selanjutnya ada keadilan atau al-adl. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia atau mukallaf dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban. Selain ketiga, ada prinsip kemerdekaan atau kebebasan al-huriyah. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan tugas atau amar ma'ruf nahi munkar tersebut dan menetapkan setiap individu dengan masyarakat untuk bekerja sama dan tidak menghendaki adanya perselisihan. Yang terakhir ada prinsip al-ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip ta'awun berarti menolong antara sesama anggota masyarakat. Dan selanjutnya di sini ada prinsip khusus. Dan selanjutnya di sini ada prinsip khusus. Yang pertama, prinsip pemerataan. Bagaimana seorang mempunyai kesempatan bisnis yang sama. Yang kedua, prinsip adamul baghdir. Terdiri dari masyir atau judi, gharar atau tidak kejelasan, ikhtiar atau menimbulkan kerugian orang lain. Contohnya, menjual barang dengan harga tinggi. Nah, yang terakhir itu riba. Riba itu menggunakan sistem bunga. Yang ketiga, di sini ada prinsip albir wa al-taqwa. Saling tolong-menolong, bagaimana memulai usaha yang benar. Yang keempat, prinsip musyarakah, kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan. Yang kelima, prinsip khitabiyah atau pendokumentasian. Nah, selanjutnya ada etika, mengenai pengetahuan asas atau moral yang berkaitan dengan hal yang benar dan salah. Yang pertama itu ada etika pembayaran upah, bersifat harus disegerakan sesuai hadis riwayat segeralah dari upaya sesuai dengan kontrak.
Yang kedua, ada etika jual beli dan utang. Sesuai dengan hadis Imam Bukhari, seseorang mendapatkan rahmat ketika menjadi barang dan menagih utang dengan cara yang sopan. Yang ketiga, ada jujur dalam pemasaran. Tidak melakukan hal yang harus dihindari. Yang pertama, khianat. Penjelasan yang tidak sesuai dengan modal. Yang kedua, tafrir. Membujuk pembeli dengan pembuatan yang bohong. Yang ketiga, tahdis. Penjualan menyembunyikan kecacatan yang tidak diketahui oleh pembeli. Yang keempat, tahdis al-ba'i al-murabahah. Berbohong kepada pembeli. Yang kelima, tanajjusi, menawarkan barang kepada orang yang tidak ingin membeli dengan harga tinggi. Yang keenam, yaitu muqamarah, praktek pemasaran jasa yang tidak jelas dengan kualitatif dan kuantitatif. Yang ketujuh, ighra, promosi yang dilakukan perusahaan dengan suatu komisi yang lebih. Yang kedelapan, talbis, sama saja dengan tahdis, menyembunyikan dengan kecacatan dengan kenampakan kelebihannya. Yang sembilan itu kitman, menyembunyikan informasi, contohnya berbohong kepada pembeli ketika pembeli membeli kendaraan, tidak memberitahu bahwa pajak itu belum dibayar. Nah, yang terakhir, etika kontemporer, taat kelola perusahaan yang baik. Nah, di sini sesuai dengan hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah mengenai kewirausahaan, yaitu tujuan utamanya adalah ridho Allah, bukan hanya dunia yang digulati saja tetapi akhirat juga. Maka di sini berlaku hadis Nabi Subhanahu alaihi wasallam, tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Maksudnya, seseorang memberi atau bersedekah apapun itu lebih baik daripada yang diberi. Nah, konteks ini tangan di bawah itu tidak diperlihatkannya adanya suatu usaha untuk kemakmuran dirinya, sedangkan tangan yang di atas menggambarkan orang tersebut ada sebuah usaha untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang terakhir di sini ada alasan mengapa sih ingin menjadi seorang entrepreneur. Nah, ini alasannya, ingin menghasilkan profit yang lebih besar, karena dengan memiliki penghasilan yang besar kita bisa memiliki hidup yang berkecukupan dan tidak lupa dengan bersedekah. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pelajaran kewirausahaan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.